طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله باركا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله باركا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله باركا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا apa yang disampaikan oleh kami memberikan manfaat kalau kita kalau misalnya sebelum ditutup dengan doa saya ingin mengomentari soal azan. Ada 3 hal. Yang pertama, saat saya masih kuliah sore hari terdengar suara azan. Saya bilang sama guru bertidur azan. Kata guru saya, kalau setiap ada azan berhenti, sampai kapan saya harus ngajar? Karena kalau ada suruh begini, bisa banyak. Jadi terus tidak ada masalah. Yang kedua, saat darurat. Pas malam bisa datang azan. Saya bilang lagi, guru azan bisa, tapi dulu kata guru rapi azannya benar. Salah kan? Salah. Itu kepanjangan. Tidak ada yang asik belajar. Maka pusing dalam menjawab. Yang ketiga, saat kalau ada rumah di pagi, 10 tahun yang lalu, bahwa berhentinya kegiatan yang kita kerjakan di saat ada azan berkumandang itu bagian dari adab kesantunan, karena azan itu hilang pengumuman. Jadi santun adab, malahan di tadi umat kita itu ada orang soleh membiasakan saat azan berkumandang datangnya waktu sholat itu diam. Setiap azan datangnya waktu sholat, masuknya waktu sholat, karena ada keinginan dalam hati itu kalau mau kulit tidak pakai azan. Waktu sholat itu bukan azan, waktu sholat itu pakai makanan. Jadi azan itu cuma pengumuman. Dan kita ada orang sholat, setiap azan masuknya waktu sholat itu dia, baik dimanapun dia berada, itu dia. Bila dia naik mobil, dia berhenti, dia mikir, berhenti. Itu sampai ke bawah kaki. Saat beliau meninggal, dimandikan 3 kali, disolati dan berangkat ke kubur. Sebelum sampai kuburan, masuk waktu zuhur, azan berkumandang. Itu gak bisa berjalan yang botol, diam. Itu ingin membuktikan masalah. Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau baca di taman taklim,
kalau memilih mana yang baik, azan apa iqamah, maka dijawab iqamah lebih baik daripada azan. Karena iqamah itu menunjukkan kita akan melaksanakan sholat. Tapi kalau azan itu pengumuman, cuma ikam doang, pengumuman. Wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazaini rahmatik. Ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kiai Haji Sufyan Siddiq hafizahullah taala wa matta'ana bihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada segenap para tuan-tuan guru, para sesepuh, para tokoh yang kita doakan agar beliau-beliau semua diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi afiyah. Begitu pula segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Imam An-Nawawi alladhi wasalna ila qawlihi bisadadin muttasil ila al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iri masyayikhina fid darain ila an qala al-hadithu thamin wal 'ishrun an Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang barusan kita bacakan daripada hadisnya, yang kita sudah sampai di hadis yang ke-28. Yang hadis ini Al-Imam Nawawi meriwayatkannya daripada hadis yang bersambung sampai kepada sahabat yang mulia, yaitu seorang sahabat yang memiliki kunyah Abi Najih, yang beliau bernama Sayyidina Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yang mana Sayyidina Irbad ibn Sariyah ini termasuk dari sahabat yang aslama qadiman, yaitu yang masuk lebih dulu ke dalam agama Islam, yaitu bukan yang belakangan masuk, namun yaitu termasuk yang lebih dulu masuk ke dalam agama Islam. Bahkan sampai-sampai beliau mengatakan ana rabiul Islam, yaitu aku orang yang keempat masuk Islam. Ini perkataan dari Sayyidina Irbad sendiri radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau dikatakan wa kana min ahli suffah, di mana beliau termasuk dari kalangan ahli suffah yang tinggal di Masjid Nabawi. Makan ya dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-harinya duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi sallam memberikan pengajian, merekalah yang hadir. Kalau istilah kita ahlu suffah ini santrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mondoknya di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ahlu suffah.
Beliau termasuk dari kalangan ahli suffah. Dan ahlu suffah ini mereka orang-orang yang tidak punya keluarga, mereka tidak bekerja, yaitu sibuknya mereka ya dengan ibadah, dengan ilmu. Sibuknya mereka ya dengar pengajian-pengajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makannya, ya apa yang Nabi Sallam dapat, Nabi biasanya bagikan kepada mereka dari kalangan ahlu suffah. Ini jadi istilahnya Nabi yang tanggung mereka. Begitu juga terkadang Nabi Sallam terkadang menawarkan kepada sahabat-sahabat yang punya, siapa yang menanggung makanannya ahlu suffah. Maka itu daripada ahlu suffah radhiyallahu taala anhum. Yang mana beliau ini juga termasuk dari minal bakkain, orang yang menangis ketika saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk ikut perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, yang mana perang Tabuk ini sangat luar biasa, yang dihadapi bukan main-main. Yang dihadapi adalah kekuatan imperium yang begitu luar biasa di zaman tersebut, itu akan menghadapi pasukan Romawi. Pasukan yang luar biasa, pasukan terlatih, yang memang dia punya tentara. Adapun Nabi dan para sahabatnya ini bukan tentara, bukan yang hari-hari kerjanya emang latihan buat perang. Namun hari-hari ya kerja di pasar, hari-hari yang ngurus keluarga. Ketika ada panggilan perang baru perang. Namun Romawi enggak. Dia punya tentara yang memang terlatih, punya daripada persenjataan yang canggih pada saat itu. Jadi yang dihadapi perang Tabuk adalah kekuatan yang luar biasa pada saat itu. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya yang punya harta, digalang donasi sebesar-besarnya oleh Nabi SAW, yang sampai Sayyidina Abu Bakar mendonasikan seluruh hartanya, semua harta yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sampai Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya oleh Nabi, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, cukup aku sisakan Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya saja yang aku sisakan untuk keluargaku, dan itu sudah cukup. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan banyak sahabat-sahabat lain, begitu juga Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman mendonasikan semua hartanya. Namun beliau Sayyidina Irbad termasuk tadi dari ahli suffah, nggak punya pekerjaan, hari-hari ya nyantri, nggak punya harta, modal buat jalan juga nggak punya, karena perang pada saat itu bukan Nabi SAW yang danain, dana masing-masing. Yang punya bisa beli kuda ya beli kuda, bekal juga ya masing-masing. Itu kan semua butuh modal. Nah, maka ini sahabat-sahabat min ahli suffah seperti Sayyidina Irbad bin Sariyah nggak punya modal, akhirnya datang kepada Nabi SAW minta bantuan agar sekiranya kalau ada harta yang bisa diberikan kepada mereka untuk modal ikut perang, agar mereka minta hal tersebut. Akhirnya Nabi SAW pada saat itu nggak ada modal tadi yang untuk diberikan kepada sahabat ini, khususnya kepada Sayyidina Irbad bin Sariyah. Akhirnya beliau menangis gara-gara nggak bisa ikut perang. Bayangkan, menangis gara-gara nggak bisa ikut perang melawan pasukan Romawi. Ini sahabat yang menunjukkan kuwatul iman, begitu kuatnya, kokohnya keimanan di dalam hati sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, sampai Allah abadikan tentang kejadian tersebut di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Itu Allah mengabadikan kisahnya Sayyidina Irbad dan kawan-kawannya. Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang mendatangimu wahai Muhammad untuk agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka, maka engkau mengatakan aku tidak mendapati apapun yang bisa untuk membawa kalian. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'. Mereka pergi meninggalkanmu dalam keadaan air mata mereka bercucuran begitu deras. Hazanan, karena begitu sedih. Alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka nggak punya harta yang bisa mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dan Sayyidina Irbad ibn Sariyah, beliau wafat di negeri Syam pada tahun 65 Hijriyah di khilafah Abdul Malik ibn Marwan.
yang mana beliau wafat di fitnah yang terjadi pada saat zaman tersebut antara Yazid yaitu dengan Sayyidina Abdullah ibn Zubair, yaitu Yazid, dan juga zaman yang setelahnya yaitu begitu pula Marwan ibn Hakam, yaitu ketika memerintah yang kemudian Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala an yaitu tidak mau mengakui kekuasaan daripada Marwan ibn Hakam, dan itu kisah yang panjang. Intinya beliau radhiyallahu taala an termasuk sahabat Nabi yang mulia wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, qal wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adhana, memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada kami, kepada para sahabatnya. Mau'izatan balighah, suatu mau'izah, suatu nasihat balighah yang begitu menyentuh hati kami. Wajilat minhal qulub, suatu nasihat yang membuat hati kami tergetar, kemudian merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarafat minhal uyun, dan juga suatu nasihat yang membuat mata kami berderai dengan air mata. Fakulna, yang kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Maka Nabi SAW disifati oleh beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa, nyampe ke hati, memberikan pengaruh yang luar biasa sampai berderai air mata para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka hal yang semacam ini, menangisnya orang muslim mukmin, itu adalah suatu yang memang Allah Subhanahu wa taala sifati di dalam Al-Qur'an, bahwa sifatnya orang mukmin itu orang-orang yang sekiranya takut kepada Allah, menangis atas dosa yang mereka lakukan, atas kekhilafan mereka, banyaknya salah mereka. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim, bahwa ma min qatratin ahab ilallah min qatrati dam'in min khasyatillah, tidak ada satu tetes dari cairan apapun yang lebih dicintai oleh Allah melainkan daripada satu tetesan air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Au qatrati damin uhriqat fi sabilillah, atau satu tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu tetesan yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meneteskan air mata min khasyatillah, karena takutnya dia kepada Allah, takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah. Maka ada daripada air mata yang ghaliyah, yang begitu mahal. Nah, bahkan diriwayatkan dalam hadis lain, la yalijun nar man baka min khasyatillahi azza wa jal, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan memberikan mau'izah kepada para sahabatnya. Di dalam riwayat lain, di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa mau'izah yang disampaikan, nasihat yang Nabi SAW sampaikan ini tepatnya di waktu subuh, setelah sholat subuh. Sebagaimana di dalam riwayat Tirmidzi diriwayatkan, wa'adhana Rasulullah SAW yauman ba'da salatil ghadah mau'izatan balighah. Itu dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu kejadian ini terjadi setelah sholat subuh, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan daripada nasihatnya, nasihat yang sangat luar biasa untuk kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dan begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan mau'izah, memberikan nasihat demi nasihat kepada para sahabat-sahabatnya, yang mana nasihat tersebut disifati balighah, begitu menyentuh ke dalam hati kami, dan juga nasihat yang membuat kami begitu takut kepada Allah, nasihat yang membuat kami berderai dengan air mata. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
penyampaian yang beliau sampaikan, nasihat yang beliau berikan itu memiliki ta'thir fil qalb, memberikan efek, memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam hati para sahabatnya. Dan nasihat kalau sekiranya keluar sadarat min qalbin nasihin salimin minal adnas wal qaba'ih. Al-Imam sahib yang menjelaskan daripada hadis ini, Al-Imam Al-Jardani di dalam syarahnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah mengatakan sesungguhnya nasihat itu bisa memberikan efek pengaruh yang luar biasa kepada orang lain kalau keluar dari hati. Kalau itu nasihat betul-betul keluar dari hati, maka disitulah baru bisa mengena kepada orang yang disampaikan. Dari orang yang betul-betul tahir minal adnas, hatinya itu bersih, nggak kotor, maka disitulah baru bisa mengena ke dalam hati orang lain. Ma kharaja minal qalb wasalal qalb. Apa-apa yang keluar dari hati akan nyampe kepada hati yang lain. Maka para ulama sebagian mengatakan innal wa'idh idza lam yakun maqaluhu ka fi'lih la yanfa' bi wa'dih. Maka sungguhnya orang yang memberikan nasihat, kalau ucapannya tidak sejalan dengan dia punya perbuatan, orang nggak bakal bisa ngambil manfaat daripada nasihat yang dia sampaikan. Maka yang namanya mau'idhah, suatu nasihat agar bisa mengena, maka yang pertama orang yang mengucapkan mesti mengamalkannya terlebih dahulu. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Abil Qasim Al-Hakim rahimahullah, beliau pernah ditanya, ma balu ulama zamanina la tatta'idhun nas bimawa'idhihim kama kana salaf. Jadi beliau ditanya oleh seseorang, bagaimana kok ulama di zaman ini tidak memberikan nasihat sebagaimana nasihat para salaf, ulama-ulama terdahulu. Kayaknya ulama-ulama zaman dulu kalau ngasih nasihat kena, kalau ngasih nasihat itu memberikan pengaruh efek yang luar biasa, merubah daripada seseorang yang tadinya suka maksiat jadi berubah, dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kok ulama di zaman sekarang beda, ucapannya tuh nggak memberikan efek yang luar biasa seperti itu. Akhirnya beliau menjawab, beliau katakan inna ulama as-salaf, sesungguhnya ulama salaf itu kanu aiqadhan, mereka itu orang-orang yang sadar, orang-orang yang terbangun. Wanas niyam, adapun masyarakat yang ada di tengah mereka itu orang-orang yang ibaratnya seperti orang tidur. Fayunabbihul aiqadhun niyam, maka orang-orang yang sadar, yang bangunin orang tidur. Ulamanya sadar, masyarakatnya tidur, maka orang yang sadar bangunin orang tidur. Namun beliau katakan wa ulama zamanina, adapun ulama-ulama di zaman kita niyamun, ulamanya sendiri pada tidur. Wat nasu mauta, adapun masyarakatnya pada mati. Maka bagaimana caranya orang tidur bangunin orang mati, kata beliau. Udah nggak bener. Nah, maka nggak bisa. Zaman dulu ulamanya aiqadh, orang-orang yang betul-betul sadar, tahu mana halal, mana haram, mereka betul-betul menjalankannya, peduli akan masyarakat yang ada di sekelilingnya, melaksanakan daripada amar ma'ruf nahi mungkar, hidup nasihat di antara masyarakat. Aiqadh, orang-orang yang sadar, masyarakatnya tidur, orang sadar bangunin orang tidur, bener ketemu klop. Namun zaman sekarang kata beliau, ulamanya sendiri pada tidur, pada tutup mata, orang maksiat di sekelilingnya dibiarin. Niam, ini tandanya orang tidur, nggak sadar, yaitu apa yang ada di sekelilingnya. Wanas mauta, adapun masyarakatnya pada mati, orang tidur nggak bisa bangunin orang mati, dan itu yang terjadi di zaman beliau. Kalau zaman sekarang mungkin ulamanya sendiri juga mati ikut bareng sama anas, waliyadzubillah min dzalik. Maka ada daripada yang terjadi zaman sekarang. Ala kulli hal, wa nas'alullah as-salamah wa taufiq. Yang kemudian qulna,
setelah Nabi SAW memberikan mau'izah yang begitu mengena kepada kami tadi, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Sepertinya ini adalah suatu nasihat perpisahan darimu ya Rasulullah. Seakan-akan ini nasihat terakhir darimu ya Rasulullah. Yang mana para sahabat menangkap daripada hal ini, yaitu daripada nasihat yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Perkara-perkara yang disampaikan yang sangat luar biasa. Karena namanya orang kalau mau berpisah, pastinya dia akan meninggalkan kesan yang begitu mengena kepada orang lain, kepada orang yang sedang muamalah dengan dirinya. Mungkin itu yang ditangkap oleh sahabat. Akhirnya mereka mengatakan ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan ini sepertinya adalah suatu nasihat perpisahan darimu ya Rasulullah. Fa'ausina, maka berikan wasiatmu kepada kami. Atau Al-Imam di dalam salah satu syarah dikatakan, dan bisa jadi pula Nabi SAW di dalam mau'izahnya tersebut menyampaikan, memberikan taudiyah, yaitu berpamitan dengan para sahabatnya sebagaimana di Hajjatil Wada'. Yaitu di Hajjatil Wada' di dalam hadis Nabi SAW diantaranya mengatakan, la'alli lam arakum ba'da 'ami hadza. Mungkin saja aku tidak akan berjumpa dengan kalian lagi setelah tahunku ini. Ini daripada makanya disebut sebagai Hajjatil Wada'. Ini haji daripada perpisahan, karena di situ Nabi SAW mengucapkan daripada hal yang sedemikian yang dirasa oleh para sahabat Nabi, itu adalah wada', perpisahan dari Nabi SAW. Ala kulli hal, yang kemudian para sahabat meminta wasiat, meminta daripada nasihat lebih dari Nabi SAW. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, ketika ada orang saleh, ada orang yang baik, maka minta daripada saran, minta nasihat, minta ujangan kepada orang-orang saleh. Maka para sahabat minta kepada Nabi, fa'ausina, maka berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah azza wa jal. Yang mana wasiat ini adalah suatu nasihat yang bukan saja wasiat dari Nabi Muhammad SAW, namun juga wasiat dari seluruh anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana makanya kita di setiap khutbah Jumat kita diwajibkan untuk ada wasiyah bittaqwa, mesti mewasiatkan untuk takwa kepada Allah, karena ini wasiat takwa bukan hanya wasiatnya Nabi Muhammad, namun juga wasiat dari seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 131, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada siapa? Alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberikan kitab, kepada ahlul kitab min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan begitu juga kami wasiatkan kepada kalian wahai umatnya Nabi Muhammad, anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasiat takwa ini bukan hanya wasiat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, namun juga daripada wasiat yang diucapkan oleh seluruh anbiya wal mursalin sallallahu alaihim ajma'in. Yang dimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mewasiatkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Nah, yang dimana setelah Nabi SAW memberikan wasiat bittaqwa, mana wasiat takwa ini sebagaimana kita ketahui, takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ini adalah bekal kita untuk di akhirat kelak. Takwa ini adalah bekal kita untuk di akhirat kita kelak. Sebagian penyair mengatakan,
idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa wa laqaita ba'dal mauti man qad tazawwada nadimta ala alla takuna kamitslihi wa innaka lam tarsud kama kana arsada. Itu dikatakan dalam syair, kalau sekiranya engkau tidak pergi dengan membawa bekal daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau menjumpai setelah kematian engkau kelak orang-orang yang bawa bekal, engkau melakukan perjalanan, karena ini perjalanan kita di dunia, kehidupan kita di dunia ini seperti layaknya perjalanan, dan perjalanan ini sekalipun kita nanti telah meninggal dunia, itu justru awal dari perjalanan babak baru di dalam perjalanan kita yang begitu panjang nantinya. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah tempat kita untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya, dan bekalnya itu adalah takwa. Wa khairuz zadid takwa, dan sebaik-baiknya zat, sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekiranya engkau melakukan perjalanan yang begitu panjang di akhirat kelak tanpa membawa bekal, kemudian kelak setelah mati engkau menemui orang-orang yang membawa bekal yang begitu banyak daripada ketakwaan mereka kepada Allah, nadimta, niscaya pasti engkau akan menyesal, ala alla takuna kamitslihi, engkau enggak bisa seperti mereka yang bawa bekal yang banyak, wa annaka lam tarsud kama kana arsada, dan engkau tidak menyimpan daripada sesuatu sebagaimana mereka menyimpan bekal mereka untuk yaumil akhir. Maka persiapkan bekal kita dari saat ini. Maka itu nasihat yang pertama. Jadi nasihat takwa ini berkaitan dengan akhirat kita. Kemudian yang kedua, Nabi mewasiatkan kepada kita wasam'i wat ta'ah, untuk dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Jadi Nabi SAW memberikan wasiat yang kedua itu adalah as-sam' wa ta'ah, untuk dengar dan juga taat kepada pemimpin, kepada pemerintah, yang mana Nabi SAW mengatakan as-sam' wa ta'ah, dengar dan taat. Ini untuk takkid. Walaupun Nabi SAW sekiranya mengatakan taat saja itu sudah cukup, namun Nabi SAW mengatakan as-sam' wa ta'ah, dengar dan taat daripada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin adalah abdun, adalah seorang budak, adalah seorang hamba sahaya, yang mana para ulama, yaitu baik Al-Imam Ibnu Hajar di dalam syarahnya, Al-Imam Al-Jardani, begitu juga para a'immah lainnya yang menjelaskan tentang hadis ini, bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW, walaupun yang memimpin itu adalah seorang budak, ini hanya bentuk kiasan. Walaupun yang memimpin sekiranya adalah budak, walaupun dia pada hakikatnya bukan budak, namun meskipun budak mesti taat. Sama seperti hadis Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang membangun masjid yang ukurannya seperti kandang burung, maka Allah akan mendirikan daripada suatu rumah di surga untuknya. Ini kan bukan berarti alal haqiqah, bukan berarti orang bikin benar-benar ada orang bikin masjid ukurannya kayak kandang burung dapat surga, nggak seperti itu. Namun maksudnya ini kiasan. Nabi memberikan gambaran, kalaupun orang bangun masjid kayak gimana pun itu dia bangun, maka bakal dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini, bahwa kalau sekiranya yang memimpin kalian itu adalah budak, maka dengar dan taat. Mana sebagian ulama juga mengatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa kita wajib taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin yang memimpin tersebut tidak layak, nggak memenuhi syarat pemimpinnya. Wajib as-sam' wa ta'ah, karena budak jadi pemimpin itu sebetulnya nggak memenuhi syarat, nggak layak yang namanya budak. Nah, bagaimana ceritanya dia untuk jadi pemimpin? Namun ini isyarat dari Nabi SAW, meskipun pemimpin kalian itu adalah pemimpin yang nggak layak, nggak berkompeten dia, cuman as-sam' wa ta'ah. Nabi perintahkan kita untuk dengar dan juga taat. Namun dengar dan taat di sini bukan sifatnya secara mutlak,
namun terikat dengan apa? Dengan ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sifat perintahnya dia bertentangan dengan syariat, maka Nabi SAW mengatakan umma fi ma'na la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau perintahnya sudah bertentangan, apalagi sampai bertabrakan dengan syariat, maka nggak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di luar daripada itu, kalau sifatnya nggak bertabrakan, nggak berselisih dengan syariat, dia punya perintah, maka mesti kita untuk as-sama' wa ta'ah. Nah, jadi jangan kemudian hadis ini dijadikan dalil, oh pokoknya udah taat aja sama pemimpin, artinya maksiat juga enggak. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dan juga hadis ini jangan kemudian disalahartikan. Berarti kalau kita diperintahkan as-sama' wa ta'ah, pemimpin kayak gimana pun dia punya kebijakan-kebijakan yang ngawur, kita diam saja. Nggak perlu kita kemudian menunjukkan daripada ketidaksukaan, kita meluruskan, memberikan nasihat. Nggak perlu lagi amar ma'ruf nahi mungkar, nggak perlu lagi ngasih nasihat. Nggak seperti itu. Karena di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Sayyidatuna Ummi Salamah radhiyallahu taala anha wa ardaha, Rasulullah SAW bersabda, satakunu umara, akan datang nanti para pemimpin-pemimpin, fata'rifun wa tunkirun, pemimpin-pemimpin yang mereka punya kebijakan yang baik, namun ada juga kebijakan-kebijakan mereka yang buruk, yang bertentangan dengan syariat, kebijakan-kebijakan yang mungkar. Bakal ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, kata Nabi SAW. Maka Nabi katakan, faman kariha bari, barang siapa yang dia benci, benci kepada kebijakan yang mungkar, dia nggak suka ngeluarin kebijakan yang ngezalimin masyarakat dicekek dengan pajak, karih, dia di dalam hatinya nggak suka itu kebijakan yang seperti itu, bari, maka ini orang akan terbebas daripada siksa Allah, terbebas daripada tuntutan kelak di yaumil qiyamah. Waman angkara salim, dan barang siapa yang dia mengingkari dengan lisannya, mengingkari dengan tangannya, dengan kekuatan yang dia bisa gunakan, salim, dialah yang akan selamat. Walakin man radhiya wa taba, namun yang bakal dapat siksa, yang ikut bakal disiksa dengan pemimpin yang zalim tadi adalah orang yang ridha dan ikut dengan kebijakan yang busuk, dengan kebijakan yang mungkar. Jadi ini sangat luar biasa, Nabi SAW memberikan kaidah kepada kita. Jadi bakal datang tuh zaman yang seperti itu. Nah, wallahu a'lam, sekarang udah seperti itu atau belum? Nah, ala kulli hal, maka Nabi SAW mengatakan yang mesti kita supaya bisa selamat apa? Minimal ngingkarin dalam hati, jangan diterima. Mesti kita ingkarin daripada kebijakan-kebijakan yang ngezalimin rakyat, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat. Nggak boleh. Nah, kalau kita sekiranya ridha, nerima daripada kebijakan-kebijakan yang bertabrakan dengan syariat, ini kita bakal ngikut. Mereka disiksa, kita yang ngikut juga, dan ridha di dalam hati dengan kebijakan-kebijakan yang seperti itu akan ikut juga diseret kelak di yaumil qiyamah wal iyadu billah. Maka minimal ngingkarin dalam hati. Yang kemudian para sahabat menarik, setelah Nabi menyampaikan seperti itu, para sahabat kemudian mengatakan, afala nuqatiluhum, ya Rasulullah, apa enggak kita perangin aja tuh kalau ada pemimpin yang macam begitu? Ini kebijakannya ngawur, kebijakannya nggak benar, kebijakannya mungkar, kita perangin aja ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Qala la, jangan kalian perangi mereka, ma sallau, selama mereka masih sholat. Maksudnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam syarah atas hadis ini bahwa makna daripada hadis ini bahwa la yajuz al-khuruj 'alal khulafa. Enggak boleh kita kemudian membelot, memberontak daripada suatu pemimpin hanya sebab karena kezalimannya dia, hanya sebab karena kefasikannya dia,
selama dia tidak mengobok-ngobok, merubah-rubah hal-hal yang sangat mendasar di dalam syariat Islam. Selama dia nggak merubah-rubah hal-hal yang mendasar, yang prinsip di dalam Islam, wajib kita untuk tetap as-sam' wa ta'ah ma sallau, selama mereka masih sholat. Ini isyarat bahwa mereka tidak merubah perkara-perkara yang prinsip. Namun kalau mereka merubah perkara yang prinsip, mengajak orang murtad, dia sendiri murtad, ini beda cerita. Namun kita ahlu sunnah wal jamaah, selama pemimpin itu muslim, beragama Islam, walaupun dia zalim, walaupun dia suka maksiat sekalipun, nggak boleh kita melakukan pemberontakan. Namun yang namanya memberikan nasihat, mengingkari perbuatan buruknya, amar ma'ruf nahi mungkar, itu kewajiban. Memberikan daripada nasihat, memberikan daripada arahan, memberikan daripada amar ma'ruf nahi mungkar, itu suatu kewajiban. Jadi itu yang diberitakan, dikisahkan oleh Nabi SAW akan suatu yang akan terjadi kelak, yang mana saat ini kita merasakannya di berbagai negeri. Pemimpin-pemimpinnya ta'rifun wa tunkirun. Kebijakannya itu ada yang ma'ruf, ada juga kebijakan yang mungkar. Jadi Nabi udah memberikan kepada kita gimana kita untuk menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat mesti bisa menilai. Supaya apa? Supaya kita tahu nanti kelak di yaumil akhir ketika dituntut sama Allah, ya Allah saya nggak ridho dengan kebijakannya yang ini. Namun kalau kita radhiya, pokoknya ridho saja, udah nerima saja, begitu saja. Itu yang walakin man radhiya wa taba. Jadi ini justru juga isyarat dari Nabi bahwa masyarakat itu mesti sadar kalau pemerintah mengeluarkan satu kebijakan mesti diteliti oleh masyarakat. Untuk apa? Paling enggak kalau kebijakannya ngawur, paling enggak kita ingkari di dalam hati kita supaya kita bisa selamat kelak di yaumil akhir, enggak dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan disalahartikan hadis as-sam' wa ta'ah, mesti dengar, mesti taat, berarti nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar, nggak perlu kemudian memberikan nasihat. Nggak seperti itu. Itu semua adalah kewajiban yang tetap mesti dijalankan. Nah, muazzin dengerin adzan. Oke. Kita lanjutkan ba'dal adzan. La ilaha illallah. Maka Nabi SAW selain memerintahkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifatnya ranahnya ukhrawi, nasihat yang sifatnya akhirat,
Adapun yang kedua yaitu bersifat tentang dunia yang kita jalani saat ini. Yang kemudian Nabi SAW mewanti-wanti kita, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya orang-orang yang akan hidup di antara kalian, maka niscaya pasti dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang amat banyak, fitnah dan juga lain sebagainya, perselisihan di antara umat Islam katsira. Itulah yang akan kalian lihat kelak. Maka itu yang kita hidup di saat ini. Di zaman ini ikhtilaf di antara umat Islam, perpecahan, fitnah dan lain sebagainya katsira, dan itu sangat banyak. Fitnah di mana-mana, bid'ah terjadi di mana-mana. Maka ini di antara mukjizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kepada kita kunci untuk menghadapi zaman yang semacam itu. Zaman yang banyak ikhtilaf, banyak perselisihan, banyak perpecahan. Apa cara kita untuk kemudian bisa tetap teguh dengan agama Islam di zaman tersebut? Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada kita yang hidup di zaman yang seperti itu, fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku, dengan bagaimana jalan hidupnya Nabi SAW, daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berpegang dengan akidah sebagaimana akidahnya Nabi Muhammad SAW, berpegang dengan syariat sebagaimana syariatnya Nabi Muhammad SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga berpeganglah dengan sunnatil khulafa, sunnahnya para khalifah-khalifah ar-rasyidin, yang mana khulafa ar-rasyidin itu adalah para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, al-mahdiyin, yang mereka itu adalah orang-orang yang memberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 5 khalifah: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga yang kelima yaitu siapa? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yaitu para ulama memasukkan seperti al-Imam Syekh Ad-Jardani, begitu juga al-Imam Ibn Hajar di dalam hasyiahnya, bahwa yang dimaksud khulafa'ir rasyidin adalah 5 khalifah berikut dengan Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena para ulama menghitung yang mana kenapa kelimanya ini disebut sebagai khulafa'ir rasyidin, sebagaimana di dalam hadis yang masyhur bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa setelah wafatnya Nabi maka akan terdapat khilafah min ba'di 30 sanah, bahwa kekhilafahan setelah aku wafat itu hanya 30 tahun. Adapun setelah itu yang terjadi adalah mulkan adhan, akan ada kerajaan yang menggigit, yang mencekrak. Maka ila akhiril hadis. Maka intinya para ulama melihat bahwa Nabi mengatakan khilafah setelah Nabi itu 30 tahun. Maka dihitung masa khilafahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Maka itu belum genap 30 tahun. Namun dengan kekhilafahan Sayyidina Hasan yang 6 bulan, maka ternyata itu menyempurnakan daripada 30 tahun persis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini daripada mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Sayyidina Hasan peralihan daripada khilafah, kemudian beliau menyerahkan khilafah itu kepada Sayyidina Muawiyah, yang kemudian Sayyidina Muawiyah ketika menjadi pemimpin, sebelum beliau wafat mengangkat putranya sendiri Yazid ibn Muawiyah menjadi putra mahkota, berarti tanpa musyawarah, bukan lagi dengan musyawarah, namun langsung mengangkat anaknya sendiri untuk menjadi khalifah. Maka inilah mulai daripada masa kerajaan.
bukan lagi khilafah, bukan lagi khilafah. Jadi khilafah Rashidah hanya sampai kepada Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Ila akhir hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan juga sunnahnya para khalifah ar-Rashidah. Kelima khalifah ini. Yang kemudian Nabi SAW katakan addu 'alaiha bin nawajid. Maka gigitlah daripada sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifahku tersebut bin nawajid, yaitu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya pegang teguh daripada sunnahku, pegang teguh daripada sunnah yang diajarkan oleh para khalifah-khalifah saya setelahku. Pegang teguh itu semua. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa untuk kita bisa selamat di zaman yang banyak fitnah, banyak perselisihan, banyak perpecahan, kita mesti kembali kepada sunnahnya Nabi Muhammad, sunnahnya para khalifah-khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Haytami rahimahullah di dalam kitabnya yaitu Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in, di dalam syarah daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menjelaskan kepada kita berkaitan tentang masalah ini bahwa para ulama mengatakan bahwa yuqaddam ma ajma'a alaih al-arba'ah, bahwa ketika ada perselisihan maka kita mendahulukan apa-apa yang disepakati oleh para khalifah yang 4. Kemudian kita mengedepankan apa-apa yang disepakati oleh 2 sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Karena di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda iqtadu bil ladaini min ba'di. Ikutilah, teladanilah akan 2 orang setelahku, Abi Bakrin wa Umar, Sayyidina Abi Bakar dan juga Sayyidina Umar. Namun Imam Ibn Hajar mengatakan wahada, dan perihal tentang hal ini itu berlaku bagi muqallid as-sirf fi tilkal azminah, bagi orang-orang yang mereka tidak bisa beristihad di zaman tersebut, di zaman para sahabat tersebut masih hidup. Sayyidina Abu Bakar masih ada, Sayyidina Umar masih ada, Sayyidina Utsman masih ada. Maka itu berlaku bagi mereka fi zamanis sahabah. Amma fi zamanina, adapun kata beliau, adapun untuk di zaman kita saat ini, sebagian ulama para a'immah mengatakan la yajuz taqlidu ghairil a'immatil arba'ah. Tidak boleh kita untuk taklid mengikuti daripada pendapat selain salah satu dari madhab yang 4, yaitu madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, ataupun madhab Imam Malik. Gak boleh. Kamu ngikut siapa? Saya madhabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nggak bisa. Kenapa? Karena madhab yang 4 inilah yang dia sifatnya muharrar, mudawwan, itu betul-betul sudah tersusun rapi, banyak kitab-kitabnya teruji oleh para ulama berabad-abad. Maka itu sehingga kita bisa untuk mengikutinya. Namun madhabnya Sayyidina Abi Bakar, apa ada kemudian yang menyusunnya secara rapi? Apa ada yang kemudian meneliti tentang itu? Nggak ada. Nggak sampai kepada kita sebagaimana sampainya madhab yang 4. Madhab yang 4 kitabnya bertebaran banyak sekali, mulai dari matan yang tipis, yang mensyarahkannya, yang membuat hasyiahnya sampai berjilid-jilid, dan itu teruji, bukan cuma dikarang begitu saja, diuji. Ulama di madhab yang lain kemudian mengatakan, oh ini pendapatnya kok begini, nah, ini kan berdasarkan dalil Nabi kan begini, berdasarkan hadis begini. Nah, maka kemudian dibantah lagi oleh daripada ulama di dalam madhab tersebut. Oh enggak, di bantahan ini enggak benar. Jadi madhab itu begitu kuat, begitu kokoh, dan semua dibangun berdasarkan dalil, syarat rukunnya begitu jelas. Dan kemudian beliau mengatakan adapun perihal tentang madhab-madhab para ulama tersebut, pendapat Sayyidina Abu Bakar mungkin diucapkan oleh beliau suatu pendapat, namun ternyata syaratnya nggak semua disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dengan menganggap orang udah pada tahu. Karena di zaman tersebut
yang beliau sampaikan pendapat tadi di hadapan para sahabat yang mungkin beliau rasa itu syarat nggak perlu lagi disampaikan kepada sahabat-sahabat yang emang udah pada tahu, sehingga nggak disampaikan. Ini kan syarat-syarat yang seperti ini nggak dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Ali, sehingga kita nggak bisa serta-merta taklid langsung kepada sahabat, taklid kepada Sayyidina Abu Bakar, taklid langsung ngikut kepada Sayyidina Umar. Nggak bisa, karena zaman kita udah terlalu jauh, dan pendapat-pendapat mereka ini bukan yang tersusun rapi di dalam satu kitab. Sehingga kita tidak bisa untuk taklid kepada mereka radhiyallahu taala anhum. Maka pilihan kita ya taklid ngikut kepada salah satu dari 4 madhab. Maka itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Namun juga kenapa kok kita mesti taklid? Kenapa nggak kita langsung saja ngambil dalil hukum dari Al-Quran dan hadis? Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan kepada kita, tanyalah oleh kalian kepada ahli dzikr, kepada ahli dzikr, yang mana mufassirin mengatakan ahli dzikr itu adalah ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau sekiranya kalian tidak tahu, tidak mengerti tentang perihal agama, tanya pada ulama. Allah tidak mengatakan iqra'ul Qur'an in kuntum la ta'lamun, baca itu Al-Qur'an kalau kalian nggak tahu, baca hadis Nabi kalau kalian nggak tahu. Enggak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tanya pada para ulama. Karena di dalam memahami syariat, memahami Al-Qur'an dan hadis itu nggak boleh sembarangan. Ada metodenya, cara-caranya untuk bisa memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Dan ulama lah yang mereka memang sehari-hari sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sehingga kita yang nggak punya kemampuan tadi, ya jangan ngobok-ngobok Al-Quran, ngobok-ngobok hadis. Ikuti ulama, ikuti mazhabnya para ulama. Di dalam akidah ikut di dalam salah satu mazhab daripada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam fikih juga begitu, ikuti salah satu dari 4 madhab, ikuti para ulama-ulama tersebut. Begitu juga di dalam tasawuf, di dalam kita mau memperbaiki akhlak kita, ikuti juga para ulama agar nggak ngawur. Sholat kita nggak ngawur, akidah kita nggak ngawur, di dalam akhlak kita bertasawuf juga nggak ngawur, supaya benar kita punya agama ini. Nah, ala kulli hal, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kenapa kok Nabi memerintahkan juga untuk berpegang dengan sunnah para khulafa? Kenapa nggak cukup sunnah Nabi saja? Karena Nabi SAW tahu betul bahwa para khulafa yang 5 tidak akan melenceng daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kemudian Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Karena fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang muhdats yang baru itu bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah suatu yang sesat. Bahwa setiap bid'ah itu adalah suatu yang sesat. Jadi Nabi SAW di akhir hadis ini mewanti-wanti kita juga dari perkara-perkara yang muhdats, atau disebut juga perkara yang bid'ah. Dan muhdats atau bid'ah ini itu secara bahasa adalah suatu perkara yang baru, yang dibuat baru, yang sebelumnya tidak ada kemudian ada. Itu disebut muhdats atau disebut juga bid'ah. Adapun arti daripada muhdats ataupun bid'ah dalam artian syariat yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar, menukil daripada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa yang namanya muhdats di situ adalah ma'ahdatsa ala khilafi amri syari',
apa-apa perkara baru yang diperbuat yang bertentangan dengan perintah syariat. Jadi itu yang disebut dengan muhdats atau yang disebut dengan bid'ah. Jadi suatu perkara yang baru yang dia bertentangan, bertabrakan dengan syariat, itu baru bid'ah. Sehingga para ulama ahlu sunnah wal jamaah memahami hadis ini tidak secara umum. Nah, dalam artian keumuman hadis di sini, karena kan tadi dikatakan kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Maka di dalam usulul fiqh, di dalam ilmu usulul fiqh ini adalah ilmu yang isinya adalah metodologi cara untuk kita bisa memahami secara benar Al-Quran dan hadis. Di situ dijelaskan bahwa di dalam lafadz, di dalam bahasa Arab itu ada lafadz yang bersifat umum, bersifat luas, general, ada yang dia bersifat khusus. Ada yang sifat umum, ada yang bersifat khusus, ada yang am, ada yang khas. Maka di antara tanda suatu lafadz itu umum, itu ada kata kul, semua. Kalau ada kata semua ya berarti umum dia, apapun itu. Apapun itu maka dia masuk ke dalamnya. Dia sifatnya sangat umum dan sangat luas, apapun itu. Berarti kalau kita katakan di sini ini kan lafadznya umum. Setiap bid'ah itu sesat. Ya, berarti semua perkara-perkara yang baru itu sesat. Namun kalau diartikan bid'ah ini secara bahasa, mau itu perihal tentang apapun itu, mau bertentangan dengan syariat ataupun tidak, maka sesat. Kalau kita mengartikan bid'ah dalam artian secara bahasa, sebagaimana yang diartikan tetangga sebelah, yaitu diartikan secara bahasa. Bid'ah itu pokoknya perkara yang baru. Maka itu pemahaman mereka. Namun bid'ah yang dimaksud oleh Nabi adalah bid'ah dalam artian istilah tadi. Namun kenapa kok para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah mengartikan dengan ada embel-embel kalau bertentangan dengan syariah? Karena para ulama kita memahami hadis ini masuk dalam kategori amun yuradu bihil khusus. Dia punya lafadz umum, cuman yang dimaksud oleh Nabi adalah suatu perkara yang sifatnya khusus. Lafadznya umum, cuman yang dimaksud itu suatu perkara yang bersifat khusus. Maksudnya bagaimana? Jadi para ulama kita menerangkan, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalahnya. Di situ beliau membuat kitab Ar-Risalah ini diantaranya untuk meluruskan pemahaman bahwa nggak semua daripada lafadz kalau dia bersifat umum kemudian dia yabqa ala umumi, bakal tetap dalam memaknakannya itu tetap bersifat umum. Namun terkadang ada lafadznya umum cuman yang dimaksud adalah khusus. Nah, itu contoh seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Allah Zakaria. Nah, ketika beliau melihat daripada Sayyidatuna Maryam yaitu dapat rizki, yang mana maka buah di musim dingin ada di musim panas, buah musim panas ada di musim dingin. Kemudian ketika ditanya, "Ini kamu dapat dari mana?" "Annalaki hadza." Qalat huwa min indillah. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Zakaria tahu ini tempat berkah. Ini tempat ibadahnya Sayyidatuna Maryam adalah tempat yang penuh keberkahan. Akhirnya Nabi Allah Zakaria salat. Yang kemudian ketika sholat fil mihrab, beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak. Yang kemudian Allah katakan fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Allah mengatakan kemudian nadathul malaikah, menyerukan kepadanya al malaikah. Al malaikah itu bentuk jamak, bentuk plural, yaitu bentuk jamak menunjukkan para malaikah, jamak dari malak. Berarti yang menyerukan malaikat. Padahal yang dimaksud oleh ayat itu adalah malaikat Jibril saja. Namun di situ Allah menggunakan kata al malaikah.
Dan kata al-malaikah bentuk jamak kemudian kemasukan alif lam, ulama katakan ini termasuk sighatil jamak, bentuk yang menunjukkan keumuman lafaz. Bentuk lafadznya padahal umum, para malaikat, berarti bukan cuma satu loh. Nah, namun ternyata bentuk lafadznya para malaikat yang menyeru, padahal cuma satu malaikat, yaitu malaikat Jibril ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Ada juga lafadz umum, cuman ada pengkhususan, disebut al-am al-makhsus. Dia sighahnya umum, lafadznya umum, cuman ada pengkhususan, ada pengecualian. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menghancurkan daripada satu kaum yang mendustakan daripada nabinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang begitu dahsyat luar biasa, yang Allah sifati angin tersebut tudammiru kulla syai'in bi'izni rabbiha. Itu angin menghancurkan segala sesuatu, menghancurkan kulla syai', semua, segala sesuatu. Kalau ada kul berarti menunjukkan umum, apapun berarti semua hancur bi'izni rabbiha, dengan seizin Tuhannya, dengan seizin Allah. Namun kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ketika masuk waktu pagi, maka mereka tidak lagi melihat kecuali puing-puing dari bekas rumah mereka. Berarti ada bagian dari rumah yang masih tersisa atau tidak? Masih ada yang tersisa atau tidak? Masih ada yang tersisa. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Puing-puingnya masih ada, berarti kan nggak semuanya hancur, ada pengecualian. Padahal kan tadi di ayat Allah sudah mengatakan kul tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Apa berarti Allah bohong? Enggak. Ini uslub, cara orang Arab di dalam mengungkapkan suatu makna. Nah, karena Al-Quran ini Allah sifati di dalam Al-Quran sendiri bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka cara memahami Al-Quran harus sebagaimana orang Arab itu berbicara. Maka dengan itu para ulama mengatakan bahwa ada lafadznya kul, cuman ada pengecualian. Sebagaimana juga di dalam hadis ini, semua bid'ah itu sesat, namun ada pengecualian. Yang dimaksud Nabi adalah bid'ah yang kalau bertentangan dengan syariat. Makanya di hadis lain yang pernah kita bahas sebelumnya, Nabi SAW mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ada embel-embelnya ma laisa minhu. Barang siapa yang membuat-buat di dalam perkara kita ini, yaitu dalam perihal agama, ma laisa minhu, apa-apa yang padahal bukan masuk bagian dari agama, nggak ada itu di dalam agama. Ma laisa minhu, apa-apa yang bukan termasuk bagian dari syariat. Dalam artian tidak termasuk dari syariat, dia tidak sejalan. Berarti pemahaman yang bisa kita ambil kalau ada perkara baru namun sejalan, maka tertolak juga atau tidak? Enggak. Jadi Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuat suatu hal yang baru di dalam syariat, ma laisa minhu, namun tidak termasuk bagian dari syariat, itulah yang tertolak. Berarti pemahaman yang bisa kita ambil kalau ada suatu yang baru namun dia sejalan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertabrakan dengan syariat, yang enggak tertolak. Yang namanya maulid itu muhdats atau tidak? Muhdats. Bid'ah atau tidak? Bid'ah dalam artian secara syariat. Namun dia itu minhu, termasuk bagian dari syariat atau tidak? Termasuk bagian dari syariat, karena isinya maulid apa sih? Nyeritain sejarah Nabi. Nyeritain sejarah Nabi itu termasuk bagian dari syariat, sesuai dengan syariat atau tidak? Sesuai. Muji Nabi, baca qasidah untuk Nabi yang isinya pujian. Di depan Nabi Sayyidina Hasan ibn Thabit memberikan pujian-pujian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti qasidah yang kita baca isinya pujian kepada Nabi itu sesuai dengan syariat. Baca Al-Quran
minhu, termasuk bagian juga dari syariat. Orang pada ngumpul sesama umat Islam silaturahmi, itu juga termasuk bagian dari syariat. Ada yang ngasih nasihat, ngasih mau'idhah juga termasuk bagian dari syariat. Kemudian yang sahibul bait nyediain makanan, ngejamu tamu juga termasuk bagian dari syariat. Maka apa yang sekiranya bertentangan dengan syariat di dalamnya, walaupun dia pada asalnya itu perkara yang baru, namun nggak bertentangan dengan syariat, maka nggak tertolak. Itu cara pemahaman para ulama-ulama kita ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ketika ada satu dalil, nggak serta-merta langsung menetapkan hukum, nggak serta-merta kita baru tahu hadis kullu bid'atin dhalalah, semuanya sesat. Nggak lagi ngelihat tuh hadis Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kemudian juga Sayyidina Umar ketika kemudian memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di setiap malam Ramadan. Maka ini perkara nggak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Apa kata Sayyidina Umar? Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhih. Ini sebaik-baiknya bid'ah. Ini sebaik-baiknya bid'ah. Yang bilang siapa? Sayyidina Umar. Yang Nabi perintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnahnya Sayyidina Umar. Berarti dengan Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhih, ini sebaik-baiknya bid'ah, ini bid'ah yang baik. Berarti Sayyidina Umar di dalam pemahaman beliau bid'ah itu enggak serta-merta dolalah. Sehingga maksud dari hadis Nabi ini yang disebut dengan bid'ah yang akan menyampaikan ke dalam neraka itu adalah bid'ah yang memang sesat, bid'ah yang memang buruk. Makanya dari hadis Sayyidina Umar tadi para ulama mengklasifikasikan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Dari mana tuh dapat dibilang bid'ah hasanah? Berdasarkan perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'ah hadhih, ini sebaik-baiknya bid'ah. Jadi ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah sesuai dengan perintah Nabi atau tidak? Sesuai, karena Nabi yang perintahkan kita bukan hanya berpegang dengan sunnah Nabi, namun juga sunnatil khulafa'ir rasyidin. Yang Sayyidina Umar mengatakan bahwa ini sebaik-baiknya bid'ah. Sehingga ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, maka bid'ah yang hasanah itu suatu perkara yang baru, namun dia masih sesuai dengan syariat Islam. Seperti tadi yang kita contohkan maulid, walaupun rangkaiannya itu suatu perkara yang baru. Cuman esensinya itu adalah suatu yang semuanya berdasarkan bersumber dari syariat Islam. Yang namanya membaca rotib, apa kemudian bid'ah? Rangkaiannya memang baru, cuman isinya semua berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Maka itu bukan perkara yang kemudian bid'ah, sesat, dhalalah, finnar. Enggak. Maka itu yang kemudian difahami oleh para ulama. Jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah gak ujuk-ujuk tahu satu hadis kemudian langsung netapin hukum, namun dikumpulkan semua dalil-dalil yang berkenaan dengannya, kemudian difahami masing-masing sesuai dengan daripada bagiannya masing-masing. Nah, maka baru kemudian di akhir memberikan kesimpulan hukum. Jadi nggak ujuk-ujuk. Jadi kita menjalankan syariat itu secara utuh, nggak ngambil satu dalil kemudian ngebuang dalil yang lain. Semua dalil kita rangkul, semua dalil kita amalkan, kita jalankan. Karena di dalam kita bermadhab, madhab itu memiliki metodologi, cara memahami daripada dalil. Oh, yang sini mengatakan semua bid'ah sesat, namun di hadis lain Nabi mengatakan dengan ada embel-embelnya malaisa minhu, kalau nggak sesuai, nah, baru dia itu tertolak. Ini cara mahaminnya bagaimana? Apa berarti saling bertabrakan ini kedua hadis? Nah, enggak. Nah, maka para ulama mengatakan, oh ini hadis kullu bid'atin dhalalah ini umum. Hadis yang satunya lagi itu bersifat khusus karena ada syaratnya. Maka hadis yang umum ini mesti dipahami sesuai dengan hadis yang bersifat khusus. Nah, jadi itu ulama kita itu di dalam memahami hadis punya metodologi, nggak sembarangan kemudian ujuk-ujuk ini bid'ah, ini sesat, ini begini, itu begitu, lah. Nah, namun semua ada dalil.
Nah, jadi itu yang kemudian diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pegangan kita di akhir zaman ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Maka berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi Muhammad dan sunnah khulafa, yang itu semua terangkum terdapat di dalam madhab para ulama-ulama besar kita, yaitu di dalam kitab-kitab fikihnya para ulama, kitab-kitab akidahnya para ulama, kitab tasawufnya para ulama. Itulah yang menghimpun daripada sunnah Nabi dan sunnah para khulafa. Abdu 'alaiha bin nawajid, peganglah itu semua dengan kuat. Dengan itu maka kita yaumil qiyamah kelak akan selamat dan dikumpulkan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fahadha ma aqulu lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.